Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grammar Class dalam program Swift English Training supported by Zoom Private and Homeschooling. Well, for this week, the lesson are about numbers and alphabet in English. Nah, pada pembahasan kali ini, program Swift English Training Grammar Class akan mengingatkan kembali mengenai pengucapan nomor dan cara membedakan nomor-nomor tersebut serta penulisannya, dan juga pengucapan alfabet dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita bahas number in English terdiri dari dua, the cardinal numbers dan the ordinal numbers. Bagaimana cara membedakannya? Nah, the cardinal numbers refer to quantity. Artinya, angka-angka yang menyatakan jumlah. Contohnya 1, 2, 3 yang dalam bahasa Inggris seperti 1, 2, 3, and etc. Sedangkan the ordinal numbers refer to distribution. Artinya, angka-angka ini menyatakan urutan, tingkatan, atau tahapan. Seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris, first, second, third, and etc. Lalu bagaimana penyebutan cardinal numbers? Boleh diikuti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Eleven, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, and extra 30, 40, 50, 100, 100, 1000, or 1000. Untuk belasan ditambah T di belakang, kecuali 11 dan 12. Yang lain seperti puluhan ditambah T, ratusan, hundred, ribuan, thousand, jutaan, million, miliar ditambah billion. Lalu bagaimana dengan ordinal numbers? Nah, ketika kita menyatakan urutan atau tingkatan, kita akan menambahkan huruf di belakang angka. Seperti huruf angka pertama ditambah ST di belakang dibaca first. Angka kedua ditambah ND dibaca second. Angka ketiga ditambah RD dibaca third. Untuk angka keempat dan seterusnya ditambah TH menjadi fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Next, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 20th, 21st. Angka 21 menjadi 21st, bukan 21th. Begitu juga untuk 22 dan 23, yaitu 22nd dan 23rd. Artinya penulisan dan pengucapan 2 digit, tergantung angka keduanya. Lalu selanjutnya yang ke-30, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 100th, 1000th.
Untuk belasan, teen tidak berubah penulisannya, namun hanya ditambahkan th di belakang teen. Sedangkan untuk angka puluhan, penulisan t berubah menjadi tie ditambah th di belakangnya. Ini merupakan beberapa contoh mengenai penggunaan dan penulisan angka kardinal dan ordinal dalam suatu kalimat. Contoh pertama, 2 mobil, yaitu 2 cars. 2 merupakan angka kardinal karena menyatakan jumlah. Contoh kedua, mobil pertamaku, my first car. First merupakan angka ordinal karena menyatakan urutan. Lalu bagaimana jika kardinal dan ordinal digabung dalam satu kalimat? Bisa dilihat dalam contoh ketiga, 2 mobil pertamaku, my first 2 cars. Ditulis terlebih dahulu adalah angka ordinal, first, lalu diikuti kardinal, 2, lalu noun di belakangnya, cars. Itu tadi penjelasan mengenai perbedaan angka ordinal dan kardinal. Lalu bagaimana kita menyebut nol dalam bahasa Inggris? There are several ways to pronounce the number zero used in different contexts. This pronunciation apply to American English. Nah, ada beberapa cara penyebutan nol dalam bahasa Inggris, dan berikut merupakan penyebutan dan kegunaan nol dalam Inggris Amerika. Yang pertama ada zero. Nol dibaca zero ketika kita membaca nomor itu sendiri, membaca desimal, persen, dan nomor telepon. Lalu 0 dibaca O ketika kita membaca tahun, alamat, waktu, dan suhu. Sedangkan ketika kita membaca 0 menjadi nil ketika kita menyebutkan skor pertandingan olahraga. Berikut ini beberapa contoh penulisan dan penggunaan nol dalam bahasa Inggris. Contoh pertama, 3,04 ditambah 2,02 sama dengan 5,06. Dibaca dalam bahasa Inggris, 3.04 plus 2.02 makes 5.06. 0 dibaca 0 karena menyatakan angka desimal. Lalu contoh kedua mengenai persen. There is a 0% chance of rain. Contoh ketiga mengenai alamat. I live at 4604 Smith Street. 0 dibaca O ketika sedang membaca alamat. Lalu contoh yang keempat mengenai waktu. I waited until 4:05. 0 dibaca O karena menyatakan waktu. Contoh yang terakhir, the score was 4-0. Skornya 4-0. Dibaca 4-0 karena menyatakan skor pertandingan olahraga. Untuk penggunaan nomor atau angka dalam tanggal dan bulan, sebagian besar native speakers sepakat menggunakan format angka ordinal pada tanggal, meskipun tidak semuanya. Sedangkan untuk penulisan bulan bisa ditulis singkat atau dijabarkan atau dengan angka. Ada dua cara penggunaan nomor atau penulisan nomor dalam tanggal dan bulan. Yang pertama adalah gaya penulisan Inggris Amerika. Formatnya yaitu bulan terlebih dahulu, baru tanggal, lalu tahun, month, date, and year. Contohnya bulan Juli tanggal 20 tahun 2020. Penulisannya July 20, 2020. Juga bisa disingkat menjadi Jule 20, 2020. Atau menggunakan angka ordinal menjadi Jule 20th, 2020. Jika ditambah hari, bisa ditambahkan di depan bulan menjadi Monday, July 20, 2020. Hari Senin, bulan Juli, tanggal 20 tahun 2020. Lalu bagaimana untuk penulisan dalam British English? Formatnya berbeda dengan American Style, yaitu
tanggal terlebih dahulu, baru bulan, lalu tahun, dan jarang memakai koma. Misalnya 20 July 2020, atau dengan menggunakan angka ordinal 20th July 2020, the 20th of July 2020. Juga bisa ditambah hari di depannya menjadi Monday, the 20th of July 2020. Dalam kalender British style sama menggunakan angka nominal dan ordinal. Namun, angka ordinal dianggap jauh lebih sopan dan lebih formal. Lalu bagaimana angka-angka dalam tahun dalam bahasa Inggris? Penyebutan tahun dalam bahasa Inggris memiliki cara berbeda dengan penyebutan angka biasa. Misalnya, 1998 jika angka biasa dibacanya 1998. 1998. Sedangkan untuk angka dalam penyebutan tahun, 1998 dibaca 1998. Karena dalam penyebutan tahun kita memisahkan 2 digit angka pertama 19 dan 2 digit angka kedua 98, 1998. Berikut contohnya, tahun 1908 dibaca 1908, 1900 1900, 2000 2000, 2008 2008. 2014 ada dua cara, 2014 atau 2014. Lalu 2020, 2020 atau 2020. Misal dalam kalimat, saya lahir bulan September tanggal 1 tahun 1995. I was born on September 1st, 1995. Bagaimana angka untuk menyebut nomor telepon dalam bahasa Inggris? Biasanya dalam bahasa Inggris kita mengucapkan phone number, bukan telephone number. Nomor dalam bahasa Inggris dibacanya satu persatu. Misalnya 3692 5847 dibaca 3692 5847. Consecutive numbers. Jika dalam nomor telepon ada dua angka yang sama dan berurutan, biasanya kita membacanya double lalu diikuti nomor itu sendiri. Misalnya 57183369. Tiganya ada dua, jadi bacanya double three. Jadi 5718 double 369. Lalu, jika nomor yang sama ada 3 secara berurutan, dibacanya triple, lalu nomor itu sendiri. Misalnya 214987 3 kali. Sehingga dibaca dalam bahasa Inggris menjadi 2149877. Pembahasan selanjutnya mengenai the English alphabet. Mungkin sebagian besar sudah mengerti mengenai penyebutan dan penulisan alfabet dalam bahasa Inggris. Penyebutan English alphabet dalam Inggris British berbeda dengan penyebutan alfabet dalam Inggris Amerika. Misalnya huruf Z dalam Inggris British dibaca Z, sedangkan Inggris Amerika membacanya Z. Untuk huruf R dalam Inggris British dibaca A, sedangkan Inggris Amerika dibacanya R.
Berikut ini ejaan dan penyebutan alfabet dalam bahasa Inggris sesuai dengan Inggris Amerika, beserta fonetiknya. Boleh diikuti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, untuk kelas kali ini kita cukupkan sampai materi alfabet. Lalu akan ada kuis setelah materi. Jangan lupa untuk cek update di grup belajar kamu untuk mengetahui soal-soal kuisnya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kamu tentang video ini agar teman-teman kamu ingat kembali tentang number dan alfabet dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next chapter di pertemuan selanjutnya.